Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir di program kesayangan kita Kopi Sore. Seperti biasa di program yang satu ini kita menghadirkan para bintang-bintang tamu dan pastinya juga orang-orang yang berprestasi dan mampu juga memberikan inspirasi buat pemirsa semua di rumah. Oke, spesial untuk edisi kali ini, spesial sekali di studio di Yubion TV sudah hadir nih teman kita seorang guest star. Nah untuk hari ini yaitu Ilman Maghribi. Nah dan pastinya juga kalau name stage-nya tuh McB. Nah jadi mungkin buat para teman-teman semuanya udah tahu gitu ya. Nah pastinya juga udah kepoin yang namanya juga akun YouTube dari Ilman atau juga McB. Itu ada beberapa video-video yang sudah di-upload dan tentunya juga untuk lebih mengenalkan sama pemirsa di rumah. Kita lihat dulu nih beberapa cuplikan single hits dari McB. Ini dia. Ku takkan pernah berhenti, cukup lama ku menanti. Perlahan kini semua ku dapati dan kau sudah berhenti. Brand new McB, no flying solo. Ku kan mengangkasa macam pesawat Apollo. Terlalu liar untuk ku pakai polo. Bila ini perang bintang maka sebut ku Han Solo. Ku bergerak bebas tanpa koreo. Tak suka menjilat selain atau Oreo. Tell me how you feel now. We still need that love, we still need that love, we still need that love, girl. Tak tahu kata yang tepat untuk ucapkan saat semua tentang kita kini telah jadi pertanyaan. Kau dan aku semakin menjauh. Baru ku menyadari dan ku tak mengerti. Yeah. Oke, nah jadi buat pemirsa tadi yang sudah melihat beberapa video klip dari McB. Nah jadi ada single-single hitnya seperti Time, Berhenti, Leluasa, dan yang pasti yang paling baru itu kalau nggak salah di sekitar 2 bulan yang lalu. Ya, Ilman ya. Nah itu Masika. Nah langsung aja nih saya perkenalkan sama pemirsa di rumah Ilman yang pasti juga akan langsung say hi sama pemirsa Kopi Sore untuk edisi kali ini. Halo pemirsa Kopi Sore, salam kenal, aku Ilman atau McB biasa dipanggil. Salam kenal. Ya. Nah jadi kalau profil singkatnya lahirnya itu pasti di Banda Aceh ya? Banda Aceh, tahun 94. 94 ya, nah jadi kita cuma beda umur beberapa beberapa tahun gitu ya. Nah dan pastinya buat pemirsa nih kalau Ilman sendiri itu pasti juga putra asal asli Aceh ya. Asli. Nah dan tentunya juga besar dan tumbuh di berkembang di Aceh. Dan pasti juga setelah SMA itu dia juga hijrah stay di Jakarta pasti juga untuk memantapkan karirnya. Nah jadi kita nanti kita juga akan langsung mengupas profil dari Ilman sendiri. Dan kalau tadi udah perkenalkan, nah mungkin yang pertama nih saya mau tanya, kalau Ilman sendiri ini sejak kapan sih mengenal hip hop atau musik yang bergenre rap ini nih, Man? Kalau hip hop udah dari SMP udah tahu ya. Dulu lagi boomingnya Fade to Black, Bondan sama Fade to Oke, Black. itu kalau di Indonesia ya. Tapi itu belum mulai nge-rap, masih suka-suka aja. Waktu SMA baru suka karena teman sebangku dia udah duluan nge-rap. Oke. Ngajarin cara rekaman gitu. Di situ baru tertarik buat jadi rapper gitu. Oke, nah berarti itu kelas berapa kalau misalnya? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya. Nah, oke, terus kalau sebelumnya Ilman sendiri emang suka musik genre seperti ini gitu, hip hop atau juga rap gitu? Ya suka, cuman yang lain dengerin juga, nggak cuma hip hop aja. Oke. Tapi ya paling suka hip hop sih. Hip hop ya. Nah terus kalau untuk memutuskan gitu ya, untuk serius gitu di musik, di jalur musik maksudnya, itu sejak kapan? Sejak lulus SMA. Sejak SMA? Lulus SMA langsung kepikiran di Jakarta kuliah sekalian lanjutin karir rap gitu. Makanya ke Jakarta. Iya. Lulus SMA. Oke, nah juga pastinya menarik banget gitu. Nah kalau untuk dukungan dari keluarga sendiri nih, gimana nih Man? Kalau misalnya kan biasanya kalau kebanyakan orang tua gitu ya, pasti, waduh kalau musik Ya. agak gimana gitu ya. Citranya gimana? Iya gitu benar-benar.
Awal-awal sih emang nggak boleh ya, kayak kebanyakan orang tua yang Iya. lain. Tapi waktu itu masuk label dan masuk TV jadinya boleh karena Iya. ngeliat bukan cuman main-main doang. Oke. Nah, Sekarang jadi udah boleh sih. ya berarti kalau udah apa namanya udah ada wujud nyata Ya, gitu ya. ada wujud nyata, ada yang bisa kita buktiin baru nanti dibolehin. Oke, nah jadi pastinya juga kalau untuk meyakinkan orang tua itu bakal sedikit susah gitu ya. Susah. Oke, nah terus kalau untuk awal proses gitu bisa memulai karir di Jakarta sendiri nih, Man. Mungkin sebelumnya karena juga mungkin pasti waktu masih tinggal di sini masih ya bolak-balik gitu ya, Iya. karena juga ada beberapa keluarga di sana juga Iya. gitu. Nah terus kalau untuk proses apa namanya, apa sih yang dipikirkan sama Ilman sendiri nih? Waduh ini pas move ke Jakarta itu bagaimana menyusun strateginya gitu untuk memulai karirnya di sana gitu. Dulu kan nggak sendiri dulu, grup. Oh iya benar. Berempat, EPPMC namanya. Kita rencana ke Jakarta itu cari label karena mikiran standar anak daerah ke Jakarta lah. Cari Iya benar. Oke. ke Jakarta cari label, tapi ternyata sampai di sana nggak semudah gitu buat masuk label. Akhirnya kita ikut-ikut kompetisi atau ikut-ikut acara di sana sampai akhirnya kita masuk ke label indie, News Record namanya, rilis album di sana. Terus ya sampai akhirnya masuk label Alpha Record itu. Dan sampai akhirnya sekarang sendiri indie lagi. Iya. Nah jadi kalau misalnya untuk major label sendiri ya, itu pasti susah gitu ya. Nah jadi kalau apa namanya, itu kan memutuskan sebelum bersolo karir gitu sebagai McB. Iya. Nah juga pastinya Ilman itu tergabung di EPPMC. EPPMC ya. Iya. Nah itu lama gak sih proses apa namanya bisa kita juga mungkin kita melihat nih seperti musisi-musisi luar gitu ya. Jadi secara nggak langsung seperti misalnya yang hits gitu kayak Harry Styles ataupun Zayn Malik gitu ya. Mereka juga tergabung dalam kelompok dulu. Mungkin nggak jauh beda dengan Ilman. Iya. Nah itu mungkin pas bergabung dengan kelompok itu udah ada rencana nggak sih itu ini sebagai batu loncatan atau mungkin sebagai pembelajaran dulu gitu Bang? Kalau Ilman sebelum masuk grup emang udah duluan solo, jadi baru masuk grup. Oke. Bukan grup baru solo. Tapi selama di grup itu juga udah solo gitu. Tapi ya bubarnya grup itu bukan rencana dari awal, tapi emang takdir aja gitu, udah Iya. kejadiannya gitu. Akhirnya ya udah solo gitu. Oke. Soalnya yang 3 lainnya udah nggak fokus di musik juga gitu. Cuman doang yang fokus di musik. Alright. Nah, berarti kalau melihat di YouTube itu juga apa namanya ya, biarpun tergabung dalam ASN ini, tapi HNS ya. Nah, tapi Ilma juga apa seperti berfeaturing gitu ya. Iya. Nah, karena juga berangkat dari Solo. Nah, kemudian tergabung dalam komunitas ini, pasti kok itu ada featuringnya ya. Itu juga salah satu yang mungkin menjadi image sendiri gitu ya buat kita gitu. Nah, terus kalau untuk apa namanya ya, untuk apa namanya tantangan-tantangan gitu yang dihadapi di awal-awal membuat image gitu atau juga mungkin kita introducing kepada orang-orang gitu tentang musik Ilman sendiri. Itu Kalau awal-awal dulu waktu SMA pertama-tama kali nge-rap, ya biasalah teman-teman ngejek. ya, Wes rapper gitu-gitu ya. ya benar. Cuma itu sih biasa. Cuman yang tantangan paling berat paling nggak ada sih. Maksudnya nggak dianggap tantangan, dianggap have fun aja gitu. Lupa kalaupun Iya. ada. Nah, berarti karena kan sesuatu yang kita suka gitu ya. Ya, Ya, jadinya tantangan nggak berasa gitu mungkin. Oke. Nah, terus kalau untuk apa ya membuat sebuah lagu gitu. Nah, kan seperti kita ketahui nih kalau misalnya dari masyarakat umum gitu ya, misalnya dari orang-orang yang nggak berkecimpung Awam, di musik ya orang awam atau juga penikmat musik, kalau membuat single hip hop atau juga rap itu pasti juga harus punya skill khusus gitu kan. Nah, juga ada praise itu kata-katanya gimana harus nyambung. Nah, itu bagaimana tuh apa prosesnya gitu. Awal-awal dulu nggak terlalu mikirin, bikinnya lirik suka-suka dulu. Kalau sekarang udah mulai mikirin, maksudnya lirik itu ternyata ada cara bikinnya gitu. Oke. Kayak belajar bahasa Indonesia aja ada majas, ada ya sastra lah. Oke. Itu ya itu belajar sastra sebenarnya, prosa, Iya. kata-kata yang ada dua arti gitu, metafora gitu-gitu. Makanya belajarnya ya sebenarnya belajar bikin lirik itu kayak belajar bahasa Indonesia sebenarnya. Iya. Ada. ininya Iya. seperti pantun gitu. Iya. Iya. Ntar tergantung ya musiknya gimana cara kita masukin ke musiknya biar pas. Nah, jadi pemirsa seperti kita tahu juga ya, nah, mungkin ada juga di antara pemirsa yang mungkin belum tahu kalau ternyata McD sendiri atau juga Ilman, nah, itu juga
sekaligus editornya gitu. Iya. Nah itu gimana tuh bisa dapat multi talented seperti ini? Makanya gara-gara hip hop sih sebenarnya. Karena waktu mulai pertama kali pun mau masuk rap karena bisa bikin sendiri, makanya mau masuk rap, bikin jadi rapper. Dari situ ya belajar sendiri, belajar rekamannya, mixingnya, terus edit video juga gitu. Jadi dari hip hop merambat kemana-mana gitu bisanya. Makanya daripada berharap sama orang, nungguin orang bikin, ya mending kita bikin sendiri ya terus gitu. Karena kayak waktu masuk label pun jadi kurang leluasa karena sebelumnya kan udah bikin sendiri duluan. Terus waktu masuk label kan diurusin semua tuh, jadi ya kurang puas sebenarnya waktu itu. Makanya sekarang sendiri lagi gitu, independen lagi. Oke. Nah, terus Lebih kalau puas. untuk proses membuat sebuah lagu, mungkin pemirsa juga pengen tahu nih, apalagi juga mungkin ada yang punya skill atau juga mungkin passionnya di musik, seperti penulis lagu ya. Iya. Juga. Nah itu proses untuk sebuah lagu itu kalau dari Ilman sendiri itu butuh berapa lama sih untuk jadi sebuah lagu? Kalau lagi dapet feel sehari juga jadi sebenarnya, seharian itu. Cuman kalau teman biasanya nggak langsung ke studio, kalau mau ke studio udah harus jadi dulu lagu ya baru ke studio. Bukan ke studio bikin lagunya di studio gitu. Tapi bikin lagunya santai, sehari-hari dengar di mobil lu musiknya, liriknya ntar pikirin waktu lagi makan atau lagi apa, jadi santai gitu. Nggak diburu misalnya satu hari ini kita harus bikin lagu kayak tugas itu enggak. Ya, jadi Karena juga kalau sesuatu yang kalau diburu pasti ya, maksimal ya. ya. Oke, pemirsa, kan juga semakin seru gitu ya. Nah, jadi kita juga masih penasaran nih, bagaimana sih bisa lahir sebuah lagu, itu prosesnya seperti apa, tapi secara general itu juga sedikit dijelaskan sama yang tadi. Nah, ini kita bakal cerita lebih banyak lagi, pasti juga bersama McD di Kopi Sore edisi kali ini, jangan kemana-mana, we'll be right back.